Hai guys, kembali lagi di Cetak Gol Harian bersama aku Vita Mela. Hari ini ada kabar terbaru dari Real Madrid yang dikabarkan ingin meminjam Dusan Vlahovic dari Juventus selama 1 musim. Sementara MU kena tikung Bayern Munchen terkait transfer Harry Kane. Simak selengkapnya di Cetak Gol Harian berikut ini. Kita awali berita hari ini dari kabar rumor ada Chelsea yang berencana menjual Christian Pulisic seharga 28 juta euro. Masih dari kabar klub Liga Inggris nih, ada Nottingham Forest yang membidik kiper keturunan Indonesia. Wah, kira-kira siapa ya guys? Masa depan Christian Pulisic di Chelsea masih menjadi tanda tanya. Skuad The Blues berencana melepas pemain asal Amerika Serikat ini untuk menyeimbangkan neraca keuangan. Manajemen mematok mahar 28 juta euro bagi tim yang berminat dengan jasanya. Sementara itu, AC Milan menjadi salah satu tim yang ingin meminang Pulisic. Bahkan manajemen Rossoneri sudah mencapai kesepakatan personal dengan Pulisic. Sayangnya tawaran yang diberikan AC Milan sebesar 15 juta euro ditolak mentah-mentah oleh Chelsea. Dengan tawaran tersebut, AC Milan terancam ditikung oleh Olympique Lyon. Raksasa Ligue 1 ini menyodorkan Pulisic dengan harga lebih tinggi, yakni mencapai 25 juta euro. Tawaran tersebut nampaknya akan membuat skuad The Pensioner luluh. Kini klub asal Prancis itu tinggal menunggu keputusan akhir dari Pulisic. Nottingham Forest mulai bergerak mencari amunisi baru di bursa transfer kali ini. Menurut kabar, klub berjuluk Tricky Trees ini mengincar kiper Sampdoria yaitu Emil Audero Mulyadi. Kiper keturunan Indonesia ini disebut akan menjadi pengganti Keylor Navas. Alasannya kiper asal Costa Rica ini kembali ke Prancis Saint-Germain setelah masa peminjamannya berakhir. Steve Cooper selaku pelatih mengaku terkesan dengan performa Audero di Sampdoria. Dia menilai kalau kiper kelahiran Mataram ini bisa menjadi sosok tangguh di bawah misar gawang. Peluang Nottingham menggait Audero juga terbuka cukup lebar. Sebab Sampdoria ingin menjual sang pemain guna menambah penghasilan mereka di musim panas ini. Akan tetapi Nottingham gak menjadikan Audero sebagai prioritas di bursa transfer kali ini. Pasalnya mereka lebih mengutamakan Dean Henderson sebagai penjaga gawang utama. Neymar Junior diklaim akan pulang ke Barcelona untuk menambah daya gedor skuad asuhan Xavi Hernandez di musim depan. Sedangkan Real Madrid menyeriusi transfer Dusan Vlahovic dengan ingin meminjamnya selama 1 musim. Barcelona berencana untuk memulangkan Neymar di bursa transfer kali ini. Kedatangannya bisa menjadi tambahan yang bagus untuk mengarungi musim depan. Apalagi pemain asal Brazil ini punya performa yang konsisten di Paris Saint-Germain. Hal itu dibuktikan dengan 18 gol dan 17 assist yang dibukukannya dari 29 laga musim lalu. Meskipun begitu, performa apik Neymar gak membuat fans PSG senang. Mereka malah menuntut ex Santos ini untuk angkat koper karena dinilai gak mampu membawa prestasi bagi Le Parisien. Tuntutan tersebut membuat sang pemain merasa gak nyaman dan siap kembali ke Blaugrana. Bahkan Barcelona dikabarkan sudah mencapai kesepakatan untuk meminjam Neymar. Sayangnya saat ini skuad asuhan Xavi Hernandez mengalami kendala dalam proses transfernya. Barcelona nggak mampu membayar gaji Neymar secara penuh. Raksasa asal Spanyol ini ingin PSG bersedia untuk membayar setengah bayaran yang diterima oleh Neymar. Meskipun sudah mendapatkan Joselu, Real Madrid masih belum puas berburu striker anyar di bursa transfer musim panas ini. Terbaru, El Real mengincar striker Juventus yaitu Dusan Vlahovic. Vlahovic sendiri memang sering dirumorkan akan merapat ke Santiago Bernabeu sejak musim panas 2022 lalu. Namun transfer tersebut nggak kunjung terrealisasi hingga saat ini. Pada akhirnya, Vlahovic pun justru merapat ke Juventus dengan biaya transfer 81 juta euro. Namun menurut laporan Cadenaser, manajemen Los Blancos siap menyeriusi transfer Vlahovic. Carlo Ancelotti selaku pelatih mengaku terkesan dengan gaya permainan sang bomber. Don Carlo menilai kalau striker timnas Serbia ini bakal jadi striker yang ganas di musim depan. Laporan itu menyebutkan jika Los Blancos hanya ingin meminjamkan Vlahovic selama 1 musim. Manajemen saat ini pun sudah melakukan komunikasi dengan perwakilan Juventus. Real Madrid masih berburu pemain baru di bursa transfer musim panas ini. Skuad Los Blancos dirumorkan mengincar Alphonso Davies untuk mengisi posisi bek sayap. Sebelumnya, pemain asal Kanada itu mengindikasikan untuk bertahan di Bayern Munchen. Dia masih berhasrat untuk meraih banyak gelar bersama skuad di Rotten. Namun kabar terbaru menyebut Davies enggan memperpanjang kontraknya di Allianz Arena.
Bek 22 tahun itu sedang menunggu tawaran resmi dari Real Madrid. Tentunya isu ini disambut baik oleh manajemen pasukan El Real. Seperti diketahui, Real Madrid saat ini memang membutuhkan bek sayap anyar untuk menjadi pesaing Ferland Mendy. Di musim lalu, Carlo Ancelotti dibuat pusing dengan cedera yang dialami oleh Mendy. Bahkan Don Carlo terpaksa menggeser Eduardo Camavinga untuk mengisi posisi tersebut. Toni Kroos berencana pensiun setelah kontraknya di Real Madrid berakhir pada tahun 2024. Kita jauh ke rumor transfer dari klub Serie A nih, ada AC Milan yang berniat untuk mendatangkan Donny van de Beek di bursa transfer musim panas ini. Real Madrid baru saja memperpanjang kontrak Toni Kroos sampai tahun 2024. Perpanjangan kontraknya bersama Los Blancos ini disinyalir akan menjadi yang terakhir kalinya. Menurut kabar, gelandang Jerman itu berencana akan pensiun setelah kontraknya berakhir. Toni Kroos tahu betul kalau fisiknya saat ini sudah menurun drastis dibanding tahun sebelumnya. Meskipun begitu, Kroos mengatakan kalau dirinya masih sanggup bermain selama 1 tahun ke depan. Dia pun akan tetap fokus berseragam Real Madrid saat dibutuhkan. Walaupun sudah berusia 33 tahun, Kroos selalu menjadi andalan Real Madrid di bawah asuhan Carlo Ancelotti. Di musim lalu saja dia mampu memainkan 52 pertandingan di berbagai kompetisi. Bahkan Kroos sempat diminati oleh Manchester City yang saat itu sedang membutuhkan sosok gelandang baru. Namun kini The Citizen sudah mendapatkan jasa Mateo Kovacic dari Chelsea. Donny van de Beek berpeluang besar bakal berkarir di Italia pada musim depan. Alasannya gelandang asal Belanda itu tengah diminati oleh raksasa Serie A yaitu AC Milan. Bersumber dari media Vicages, Van de Beek diproyeksikan sebagai pengganti Sandro Tonali. Gelandang andalan Rossoneri itu kini telah hijrah ke Premier League dengan membela Newcastle United. Stefano Pioli selaku pelatih sangat menyukai gaya permainan Van de Beek. Pioli menilai kalau kehadiran gelandang Manchester United itu bakal memberikan dampak besar di dalam skuad. Kabarnya manajemen Rossoneri siap mengajukan tawaran untuk menggait Van de Beek. Mereka disebut akan menebus sang gelandang dengan kisaran 20 juta euro atau 327 miliar rupiah. Peluang AC Milan menggait Van de Beek juga terbuka cukup lebar. Sebab manajemen setan merah nggak menghalangi kepergian sang pemain yang nggak masuk ke dalam skema Erik ten Hag. Bayern Munchen masih belum menyerah mengejar tanda tangan Harry Kane dengan mengajukan penawaran kedua senilai 86 juta pound sterling. Sementara rival mereka Borussia Dortmund gagal memulangkan Jadon Sancho karena MU enggan melepasnya dengan status pemain pinjaman. Peluang Harry Kane untuk bergabung ke Bayern Munchen masih belum dipastikan pupus. Pasalnya, manajemen di Rotten masih berusaha untuk mengangkutnya ke Allianz Arena. Bersumber dari Sky Sport Germany, mereka telah melayangkan tawaran pertama sebesar 60 juta pound sterling. Sayang, tawaran tersebut ditolak mentah-mentah oleh manajemen Tottenham. Kini menurut jurnalis Florian Plettenberg, Bayern Munchen akan kembali melayangkan tawaran kedua. Tawaran tersebut dikabarkan mencapai 86 juta pounds atau 1,6 triliun rupiah. Namun Daniel Levy selaku pemilik Tottenham menginginkan 100 juta pounds untuk bisa mendapatkan jasa Kane. Dia mematok harga tinggi agar nggak ada satupun klub yang berani membelinya. Sebab dia masih dibutuhkan di lini penyerangan Tottenham untuk musim depan. Di sisi lain, Kane sendiri berniat angkat koper untuk mencari tantangan baru yang bisa memberinya trofi juara. Borussia Dortmund berniat untuk memulangkan Jadon Sancho di bursa transfer musim panas ini. Mereka percaya jika sang pemain bakal kembali menemukan performa terbaiknya. Namun asa Dortmund untuk memulangkan Sancho kali ini menemukan kendala besar. Pasalnya, Manchester United dilaporkan enggan menjual sang pemain karena masih dibutuhkan. Padahal, Daily Star mengabarkan jika Dortmund siap melepaskan tawaran perdananya untuk sang winger. Namun mereka hanya ingin meminjam Sancho selama 1 musim ke depan. Sebenarnya, manajemen setan merah nggak keberatan untuk melepas Sancho. Namun mereka baru akan benar-benar melepas seandainya ada klub yang membelinya secara permanen. The Red Devil pun telah mematok harga untuk Sancho yakni sebesar 45 juta pound sterling. Sergio Ramos masih jadi buruan panas di bursa transfer kali ini. Mantan pemain Real Madrid itu masih belum memutuskan masa depannya untuk musim depan. Seperti diketahui, pemain asal Spanyol ini nggak memperpanjang kontraknya bersama Paris Saint-Germain. Ramos sendiri banyak dirumorkan dengan klub Arab Saudi maupun Amerika Serikat.
Terbaru, ex-Sevilla ini dikabarkan semakin dekat untuk bergabung dengan Inter Miami. Bahkan dia dilaporkan sudah mencapai kesepakatan secara personal. Seandainya terwujud, Ramos bakal satu tim dengan Lionel Messi dan Sergio Busquets. La Pulga merupakan rekan Ramos saat bermain di skuad Le Parisien. Sementara Busquets pernah satu seragam dengan Ramos saat membela timnas Spanyol. Beralih ke kabar resmi nih, ada Sandro Tonali yang resmi berseragam Newcastle United dengan diikat kontrak sampai tahun 2028. Sedangkan Roy Hodgson kembali menangani Crystal Palace yang sebelumnya menjadi pelatih interim. Newcastle United baru saja merampungkan kepindahan Sandro Tonali dari AC Milan. Manajemen The Magpies pun resmi memperkenalkannya ke publik pada hari Senin malam kemarin. Newcastle harus merogoh kocek sebesar 55 juta pounds untuk mengangkutnya ke St James Park. Dia telah menandatangani kontrak selama 5 tahun hingga musim panas 2028. Di musim lalu, Tonali sendiri memang tampil impresif bersama AC Milan. Dia bahkan menjadi salah satu pemain kunci atas keberhasilan Rossoneri menembus semifinal Liga Champions. Eddie Howe selaku pelatih Newcastle nggak segan memuji talenta Tonali. Dia mengatakan kalau Tonali punya mental, fisik, dan teknik yang dinilai cocok dengan Newcastle. Kini, skuad The Toon Army pun memiliki banyak opsi di lini tengah. Dengan begitu, pasukan Eddie Howe diprediksi bakal tampil kuat dan digadang bakal jadi tim kuda hitam di Liga Champions. Crystal Palace dipastikan masih akan dilatih Roy Hodgson di musim baru Premier League nanti. Pasalnya, manajemen di Eagles kembali menunjuk Hodgson sebagai manajer mereka. Di musim lalu, Hodgson sendiri menjabat sebagai pelatih interim menggantikan Patrick Vieira. Padahal sebelumnya dia sudah dipastikan pensiun melatih Crystal Palace. Sebelum kedatangan Hodgson, Crystal Palace saat itu sedang diambang degradasi. Beruntung dia berhasil menyelamatkan Crystal Palace dengan berhasil finish di peringkat 11. Hodgson mengungkapkan ambisi barunya untuk mengarungi musim depan. Dia ingin membawa Crystal Palace menjadi lebih baik dengan membawanya ke finish di papan atas klasemen. Steven Gerrard resmi melatih klub Arab Saudi yakni Al-Ettifaq dan akan memboyong banyak pemain besar. Bicara soal klub Arab Saudi ini, ada Al Nassr yang ketiban durian runtuh di mana mereka baru saja menjalin kerjasama dengan Nike dan resmi mendapatkan Marcelo Brozovic. Steven Gerrard resmi melatih klub raksasa Arab Saudi yakni Al-Ettifaq. Sejak awal Juni lalu, Al-Ettifaq sudah tertarik dengan ingin menjadikan Gerrard sebagai pelatih terbarunya. Akan tetapi saat itu dia menolak tawaran tersebut karena nggak tertarik melatih klub Arab Saudi. Kini dia menerima tawaran Al-Ettifaq dengan alasan proyek jangka panjang. Mantan pelatih Aston Villa itu akan diberi dana transfer besar untuk memboyong pemain-pemain top di bursa transfer. Sebab Al-Ettifaq sendiri berambisi untuk menyaingi beberapa klub besar, mulai dari Al-Hilal, Al-Ittihad, Al-Nassr, hingga Al-Ahli. Beberapa pemain beken dilaporkan menjadi bidikan Al-Ettifaq, termasuk Alvaro Morata dan juga Philippe Coutinho. Al-Nassr secara resmi menjalin kerjasama dengan salah satu aparel dunia yaitu Nike. Kesepakatan ini sudah mulai berlaku pada tur Asia di Jepang akhir bulan Juli ini. Sebelumnya, klub berjuluk The Global itu menggunakan aparel lokal yaitu Duneos. Al-Nassr sendiri sempat menggunakan aparel Nike pada tahun 1997, 2001, 2010, hingga 2012. Menurut laporan, kehadiran Cristiano Ronaldo menjadi alasan mengapa Nike kembali mensponsori Al-Nassr. Di sisi lain, klub kota Riyadh ini juga memperkenalkan Marcelo Brozovic. Pemain asal Kroasia itu didatangkan dari Inter Milan dengan mahar 18 juta euro. Brozovic pun telah menandatangani kontrak dengan jangka panjang yakni sampai tahun 2026. Setelah bergabung, Brozovic meminta manajemen Al-Nassr untuk mengangkut Semir Handanovic. Kini kiper asal Slovenia ini berstatus sebagai pemain bebas transfer. Barcelona dinyatakan tidak bersalah oleh UEFA terkait kasus penyuapan wasit. Di kabar penutup, ada Borneo FC dan Persija Jakarta yang gagal meraup 3 poin setelah ditahan imbang Persik Kediri dan juga PSM Makassar. Kabar baik datang dari raksasa La Liga yaitu Barcelona. Menurut laporan terbarunya, Blaugrana terbukti nggak bersalah terkait kasus dugaan suap terhadap wasit Jose Maria Enriquez Negreira. Itu artinya mereka bisa dipastikan turut serta di kompetisi Liga Champions musim depan. Menurut laporan media sport, kabar itu telah disampaikan oleh UEFA pada hari Jumat lalu.
Sebelumnya, UEFA sedang menyusut adanya penyimpangan yang dilakukan oleh manajemen Barcelona. Mereka menemukan adanya bukti pembayaran terhadap mantan komite wasit tersebut. Diketahui jumlah bayaran itu mencapai 7 juta euro selama 17 tahun. UEFA pun langsung mengancam akan melarang Barcelona untuk berkompetisi di Eropa seandainya tuduhan ini benar. Beruntung selama diinterogasi, pihak Barcelona memberikan jawaban yang tidak mencurigakan investigator. Alhasil, UEFA nggak memberikan sanksi apapun kepada Blaugrana. Borneo FC Samarinda melakoni laga away perdana mereka dengan hasil kurang memuaskan. Skuad pesut Etam gagal meraup 3 poin penuh setelah ditahan imbang Persik Kediri dengan skor 1-1. Laga ini berjalan cukup alot di mana kedua tim bermain imbang 0-0 hingga babak pertama berakhir. Borneo FC berhasil membuka keunggulan melalui Matius Pato di menit 75 pertandingan. Sayangnya, kemenangan Borneo di depan mata harus sirna setelah Anderson Nascimento menyamakan kedudukan pada masa injury time, tepatnya di menit 92 pertandingan. Laga ini sendiri menjadi sorotan dengan keputusan aneh dari pengadil lapangan. Kala itu, wasit nggak memberikan Anderson kartu merah, di mana ia telah menekel Stefano Lillipali. Hasil imbang ini membuat Borneo FC harus tertahan di peringkat 7 klasemen sementara. Persija Jakarta gagal meraih 3 poin penuh kala menjamu tamunya yaitu PSM Makassar. Bertanding di Gelora Bung Karno, skuad Macan Kemayoran ditahan imbang dengan skor 1-1. Baru berjalan 12 menit laga, Persija sudah tertinggal 1 gol lewat Kenzo Nambu. Beruntung di babak kedua skuad Macan Kemayoran bisa menyamakan kedudukan lewat Rio Matsumura. Hasil imbang ini membuat Persija gagal memuncaki klasemen sementara. Mereka harus tertahan di peringkat 11 klasemen dengan baru mengemas 1 poin. Kita masuk ke baca kolom komentar. Ada komentar dari Nimanapdorov 6824. Nggak sabar untuk melihat dunia bola Eropa musim yang akan datang. Gimana nih guys, bakal seramai apa musim depan? Komen di bawah ya, sampai jumpa!